Selamat pagi, Ibu, Bapak, dan saudara-saudara sekalian yang terkasih. Selamat tahun baru, selamat memulai menjalani hari-hari 2023 yang dikaruniakan Tuhan. Syukur kepada Allah, perjalanan kita tahun ini lebih cerah. Kalau dilihat dari pengalaman 3 tahun terakhir, kita dilanda wabah penyakit. Grafik virus terus turun. Namun berdasarkan perakiraan politik dan ekonomi, perjalanan kita tahun ini lebih gelap daripada tahun lalu. Kita sudah diingatkan oleh Bapak Presiden, oleh para ahli ekonomi dan politik, supaya kita hidup waspada, supaya kita hidup dalam kerjasama dan bahu-membahu. Kita sangat bersyukur Indonesia tidak sampai terpuruk seperti banyak negara lain yang sudah menjadi negara gagal, sehingga menjadi pasien dari IMF, penyedia bantuan dana untuk dunia. Dan meskipun harga kebutuhan pokok kita naik, tetapi tidak melambung sedemikian sampai tidak terjangkau lagi, lalu kita kelaparan. Namun demikian, kita tetap diingatkan untuk selalu mawas diri, tidak boros, tidak hidup konsumtif, tapi hidup produktif. Kita percaya dalam segala keadaan, landasan hidup dan perjalanan kita tetaplah Allah, karena Allah menyertai kita. Dalam perjalanan yang sukar di gurun, umat Tuhan dapat berjalan siang dan malam. Karena baik siang maupun malam, Tuhan berjalan di depan mereka. Keluaran 13 ayat 21-22 berkata, Tuhan menyertai umatnya pada waktu siang dalam tiang awan dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Karena itu ada sukacita, ada nyanyian-nyanyian memuji Tuhan. Mari kita juga bernyanyi dan menyanyikan, nyanyikanlah baginya nyanyian baru. PKJ 116. Marilah saudara-saudara kita berdoa. Ya Bapa kami, Allah yang menyertai perjalanan kami siang dan malam, melalui hari-hari dan tahun-tahun yang sukar, Tuhan telah menuntun dan menaungi kami sedemikian, sehingga kami dapat memasuki tahun baru ini di bawah kebaikan-Mu dan di bawah perkenan-Mu. Meskipun ada anggota keluarga kami yang sudah tidak bersama kami lagi di sini,
atau sedang sakit, atau sudah dalam pemulihan, kami bersyukur dapat turut hadir dalam doa pagi ini sekarang untuk berbicara kepadamu dan untuk mendengarmu berbicara kepada kami. Berilah firman pagi ini ya Tuhan, untuk menerangi langkah-langkah kami. Dengarlah juga doa kami, pujian dan rasa syukur kami. Dengarlah permohonan-permohonan kami dari rumah-rumah atau dari acara bersama ini. Kami mohon semuanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Baiklah, kita membaca Wahyu 21 ayat 1 sampai 4 dengan topik perenungan Allah berkemah bersama manusia. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan, yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Allah berkemah bersama manusia. Ayat 3 dan 4. Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapuskan segala air mata dari mata mereka, dan maut akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ibu, bapak, dan saudara-saudara sekalian, bacaan ini sudah kita dengar dalam kebaktian tahun baru 2 hari yang lalu. Hari ini kita ulangi lagi membacanya dan merenungkan sebagian daripadanya, yaitu tentang segala tindakan Tuhan bagi keperluan kita manusia. Cara Alkitab membicarakan persediaan Tuhan bagi kita adalah dengan melukiskan hari-hari depan yang Ia sediakan. Seperti apakah dunia baru yang akan kita masuki. Alkitab menggambarkan cara Allah menyiapkan hari depan itu sangat unik, sangat istimewa. Yaitu digambarkan dengan sebuah kota yang indah sekali, sempurna. Ia diumpamakan seorang pengantin perempuan yang siap menyambut pengantin laki-laki. Sangat cantik. Itu diturunkan dari sorga ke bumi. Apa kesempurnaannya kota ini? Banyak hal yang dapat kita sebut. Misalnya, dalam kota itu segalanya menjadi baru. Apa yang biasa kita lihat dan alami sekarang di bumi tidak ada lagi. Yang lama sudah tidak ada. Langit pertama, bumi pertama sudah berlalu. Juga laut tidak ada lagi. Laut itu diartikan kegelapan, tempat segala yang jahat, sarang iblis. Artinya dari kota itu iblis sudah dikucilkan.
Pagi ini kita pusatkan perhatian pada ayat 3 dan 4 yang tadi saya sudah bacakan. Allah membuat kemah dan diam bersama manusia, dan di sana tidak ada lagi maut, duka cita, ratap tangis. Allah digambarkan satu kemah dengan umatnya. Jadi dekat sekali. Dalam bacaan Natal dari Yohanes 1 ayat 14 juga dikatakan Allah berkemah di antara kita. Allah diam, Allah tinggal di antara kita. Firman telah menjadi daging dan diam di antara kita. Begitu dekat. Ia mendekat kepada kita. Ia turun dari sorga ke bumi. Ini menarik sekali. Ia mendekat kepada kita, bukan kita yang mendekat kepadanya. Bukan kita yang disuruh naik ke sorga, tapi ia yang turun dari sorga. Akibatnya apa? Ayat 4, tidak ada lagi perkabungan. Air mata dihapus dari umat. Tidak ada lagi duka cita. Tidak ada lagi yang menangis, meratap. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Jadi duka dan tangisan karena sakit, penyakit, atau karena kematian tidak terdengar lagi. Inilah juga yang dimaksudkan dengan laut pun tidak ada lagi. Sarang iblis yang membahayakan hidup manusia tidak ada lagi. Semua yang lama sudah berlalu, sudah tidak ketemu lagi. Nah, inilah saudara-saudara penghiburan yang sangat besar. Penghiburan yang tidak ada taranya dalam berita sejarah dunia atau berita sejarah manusia. Tapi apakah hal ini kita tunggu secara pasif? Artinya apakah kita boleh tiduran saja sambil menantikan sorga yang turun ke bumi? Ini yang menarik. Alkitab dan gereja mengajar kita untuk turut dalam pembangunan kemah Allah. Turut ambil bagian dalam mendirikan tanda-tanda di bumi bahwa Allah tinggal dengan kita. Allah dekat dengan kita. Maka kita dipanggil, ditugaskan untuk melakukan kehendak Allah. Sehingga kehendak Allah terlaksana di bumi seperti di sorga. Itulah antara lain tugas kita pada tahun 2023 ini. Mari kita terus mengerjakan apa yang sejalan dengan dunia baru. Dunia di mana Allah diam dengan umat dalam satu kemah. Allah dan umat bergaul sangat dekat. Dalam suasana itu hanya ada sukacita, bukan tangisan, bukan ketakutan, bukan duka cita. Maut tidak menakutkan lagi. Dalam dunia baru, hidup kita menjadi baru. Nyanyian kita pun menjadi baru. Nyanyian baru berarti nyanyian iman. Nyanyian penyembahan kepada Allah. Nyanyian mempercayakan diri kepada Allah. Ya, seperti PKJ 116 tadi dikatakan, nyanyikanlah bagi Tuhan nyanyian baru. Oleh kasih-Nya manusia lama menjadi baru. Menyanyilah bagi Tuhan. Amin. Mari kita berdoa, saudara-saudara. Ya Tuhan, Bapa kami, syukur dan terima kasih atas pengajaran firman yang membuka rahasia masa depan. Seperti apakah persiapan Tuhan bagi kami pada masa mendatang. Yaitu Tuhan telah tinggal dan bergaul dengan kami dalam satu kemah. Kami bergaul karib denganmu. Sehingga ada sukacita menggantikan segala duka cita. Dan ratap tangis karena ancaman maut dan iblis tidak ada lagi. Syukur atas naungan Tuhan dalam kebaktian dan perayaan Natal dan Tahun Baru,
sehingga aman dan berlangsung dalam damai dan teduh. Polisi dan aparat pemerintah yang lain telah menjadi tangan-tangan Tuhan dalam melindungi masyarakat, sehingga kebaktian berjalan dengan baik. Demikian pula warga yang berwisata libur akhir tahun dapat melakukan perjalanan-perjalanan di bawah perlindungan Tuhan. Meski cuaca masih ekstrim, naungan Tuhan dialami orang-orang yang berlibur. Kiranya hari-hari banyak hujan dan angin besar, kami selalu waspada dan patuh pada pengumuman dan pengaturan pemerintah tentang bagaimana menghadapi cuaca buruk. Kami mohon pertolongan Tuhan bagi para nelayan yang berjuang dalam kehidupan, agar selalu berjaga-jaga, tidak mengabaikan peringatan-peringatan pemerintah. Kami bersyukur pandemi semakin lerai, sehingga pemerintah mencabut PPKM. Tolong kami selalu bijak dan secara mandiri menjaga kesehatan dan selalu saling menjaga dan saling melindungi supaya sehat, supaya bugar. Kami mendoakan yang masih dirawat ya Tuhan, juga para petugas kesehatan. Mohon dikuatkan dan disembuhkan. Kami doakan anak-anak-Mu yang masih sakit atau sedang dalam pemulihan. Kami ingat Ibu Tina Permana, Ibu Kania Wibawa, Bapak dan Ibu Handrian, Ibu Lani Gunawan, Ibu Windewanta, Pak Mulyana Wijaya, Pak Pendeta Budi Cahyono, Ibu Gunawati. Mohon rahmat Tuhan berlaku atas mereka, sehingga ada pemulihan, kekuatan, dan mereka bersukaria atas perkembangan kesehatan mereka. Biarlah Roh-Mu membesarkan hati, iman, dan pengharapan mereka tiap-tiap saat, dan bersukacita mengalami bahwa Tuhan tinggal dengan anak-anaknya yang sakit. Kami juga ingat orang-orang tua kami yang banyak di rumah karena usia lanjut. Kami ingat Ibu Yakin, Pak Hadi Pratomo, Ibu Swat, Bapak Kana, Bapak dan Ibu Sulendro. Oh Tuhan, kiranya mereka terus merasakan bagaimana sampai usia tua digendong oleh Tuhan sendiri dalam menempuh hidup, sehingga mereka menikmati kehadiran-Mu di rumah atau di tempat di mana mereka dirawat. Kami doakan juga calon-calon pengantin, ya Tuhan, yang sedang menyiapkan diri untuk menjadi mempelai-mempelai. Kami bawa kepadamu Saudara Elsa Febrianti dan Beni Daniel, Saudara Stefan Surya dan Windia Magdalena. Mohon persiapan-persiapan mereka diberkati Tuhan, sehingga apa yang disiapkan gereja bagi mereka dapat menjadi bekal-bekal pendidikan dari Tuhan untuk menjadi suami istri yang tangguh, yang tahan uji. Juga kami doakan yang merayakan hari ulang tahun pada minggu ini, supaya bersukacita di hadapan Tuhan, bersyukur bahwa usia mereka dikaruniakan yang baru untuk semakin menikmati bergaul dengan Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan pemeliharaan Allah. Terima kasih atas kesediaan Tuhan untuk menemani kami dalam perjalanan tahun ini. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam sorga, puji terima kasih. Amin. Sampai disinilah saudara-saudara acara doa pagi kita.
Selamat beraktivitas, selamat bekerja, dan menjalani hari-hari tahun 2023 yang dikaruniakan Tuhan dengan penuh sukacita, penuh pengharapan, dan bergaul karib dengan Allah. Tuhan memberkati.